Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Saat itu, sekitar setelah maghrib, hampir menuju isya, aku dan Zoya masih di masjid duduk di pelataran sambil menunggu azan isya. Tiba-tiba 3 pengawal Zoya datang menghampiri. Mereka ingin mengajak Zoya ke kerajaan karena di istana sedang mengadakan perjamuan besar. Setelah sebelumnya pihak dari kerajaan Buaya Putih yang ada di bawah jembatan Kahayan atau Palangkaraya, Kalimantan Tengah berkunjung. Kini mereka akan pulang dan Zoya diajak untuk ikut perjamuan itu. Sebenarnya aku masih bingung ya, apa perbedaan antara kerajaan, istana, keraton, dinasti, kastil, pendopo, dan kekaisaran. Jadi, mohon dimaklumi jika kurang tepat dalam menulis kata, karena bagiku itu sama saja untuk menunjukkan sebuah tempat para raja. Zoya ngajak aku untuk ikut. Aku awalnya ragu, takutnya nanti gak bisa balik lagi. Tapi Zoya bilang, kita pergi ke sana bukan hanya sukma, melainkan dengan raga. Jadi, yang hadir ke sana benar-benar dengan badan ini, bukan rohnya yang berpindah tempat. Aku bilang, oke saja, karena mereka bilang sedang ada perjamuan besar, berarti acara itu pasti heboh. Sekalian mau lihat bagaimana sih sosok wanita sang putri dari kerajaan buaya itu yang membuat Zoya sampai gak naksir lagi sama cewek manusia. Mungkin sangat cantik. Mereka menyuruh kami berdua untuk berpegangan tangan dan memejamkan mata. Saat disuruh membuka mata, ternyata sudah sampai di sebuah gerbang besar berhiaskan motif batang karingan atau gambar pohon yang biasa jadi ciri khas hiasan suku Dayak. Di kiri dan kanan pintu dijaga oleh 8 penjaga yang masing-masing memiliki tombak di tangannya. Mungkin sebagian di antara kalian mikirnya, itu kan kerajaan buaya, berarti isinya semuanya buaya. Apa serunya? Apa nggak takut digigit? Kalau ada yang berpikiran demikian, berarti kita sepemikiran. Tapi ternyata bentuknya juga seperti kita. Meskipun sebagian ada yang berkepala buaya, tapi nggak ada yang benar-benar buaya seutuhnya. Kami berjalan mendekati gerbang untuk masuk. Para penjaga membungkukkan badan mereka sebagai tanda hormat sebab yang berjalan di depan mereka adalah calon sang pangeran muda. Setelah melewati pintu gerbang, terlihat di halaman kerajaan sangat ramai masyarakatnya, mengadakan berbagai pertunjukan. Ada yang menari, ada yang menyanyi, ada yang bermain-main, dan ada pula yang menyantap hidangan yang disediakan. Pokoknya sangat ramai keadaannya. Di tengah-tengah halaman itu ada sebuah patung buaya sangat besar, berwarna putih dan bertanduk. Mungkin itu cuma sebagai simbolis, soalnya selama ini gak pernah lihat atau dengar bahwa buaya punya tanduk. Kami dituntun untuk terus masuk menuju ke dalam istana. Di depan pintu masuk, sudah ada beberapa dayang perempuan menunggu kami. Kami ikut dayang itu menuju sebuah ruangan yang lumayan jauh untuk berjalan. Karena istana itu sangat besar, hiasan dindingnya begitu indah dan banyak tumbuh berbagai macam bunga di sana. Sesampainya di sebuah ruangan yang pintunya berwarna putih berkilauan, para dayang berhenti dan memanggil, "Tuan Putri, Tuan Muda sudah datang." Dan ketika pintu itu terbuka dari dalam,
Seolah-olah di depan itu ada seorang ibu-ibu yang berkendaraan saat malam dengan lampu jarak jauhnya yang aktif hanya karena tidak tenang berkendara malam jika tanda ubur-uburnya tidak menyala di monitor motor. Yang membuat siapapun yang berkendara di depannya akan membuat matanya kejang. Akibat silau, sinar lampu jarak jauh itu menembus lapisan mata terdalam. Tapi, aku merasa silau bukan karena ada lampu yang sangat terang, melainkan terpana oleh kecantikan dari wanita yang membukakan pintu itu. Wow, dia tidak terlalu tinggi namun tidak pendek. Badannya juga sedang namun dari pinggang ke bawah itu terlihat montok. Ditambah lagi balutan kain yang dipakainya sangat serasi dan indah dipandang. Pantes aja Zoya gak tertarik lagi sama godaan para cewek. Ternyata dia penyebabnya. Dia senyum dan berkata kepada Zoya, "Ayo sayang, masuk." Kalau sudah diajak masuk kamar, urusannya lebih intim ini. Apalagi lama tidak bertemu. Aku cuma berdiam di depan pintu bersama Dayang. Sedangkan Zoya dan Putri itu masuk ke dalam. Jalan beberapa langkah, Zoya membalikkan badannya dan berkata kepadaku, "Lah, kok diam aja? Ngapain di situ?" "Enggak, aku nggak mau ganggu kalian berdua." Kamu mikirnya apaan sih? Aku ini diajakin masuk karena mau ganti baju. Masa kita pakai baju begini? Kan mau berkumpul di aula utama." "Iya benar, ke kamar bukan untuk ngapa-ngapain kok," kata Putri. "Oh, kali aja kalian ingin melepas rindu. Itu mah nanti aja." Wah Joy, jangan gitulah, manas-manasin aja. Hehe, bercanda. "Ayo buruan masuk," kata Zoya. Aku kemudian ikut masuk ke dalam. Ternyata di lemari itu ada banyak baju khas kerajaan untuk pria. Zoya memakai sebuah baju yang berwarna kuning tanpa lengan baju, alias bolongannya di bahu. Di bagian depan juga terbuka, jadi dada sampai perut itu kelihatan. Wah, kelihatan gagah dan kece sih. Tapi melihat Zoya pakai baju itu, sang putri malah ketawa. Putri itu berkata, "Kamu ini kenapa sih, Yang? Ini tuh untuk lapisan luar, bukan untuk dipakai gini. Di dalamnya harus pakai baju baru. Ini di bagian luar. Kalau kamu pakainya kayak gini, bakalan bikin para tamu wanita yang ada di aula jadi bergairah. Cepat buka bajunya. Pakai yang ini dulu." Sambil menyerahkan pakaian untuk dipakai duluan sebelum memakai yang tadi. Zoya pun berkata, "Gimana? Keren gak?" Ternyata bener-bener keren Zoya pakai pakaian itu. Terlihat sangat serasi. Sang pangeran tampan dan putri yang cantik jelita. Zoya kemudian dipakaikan sebuah mahkota yang tidak terlalu besar, namun di depannya ada sebuah batu berwarna merah. Kata Zoya, "Itu rubi." Tuan putri itu kemudian menyuruhku untuk memilih pakaian yang cocok untukku. Aku pilih-pilih pakaiannya, nyari yang cocok, dan ketemu satu pakaian berwarna coklat dengan bentuk seperti baju jubah, tapi memiliki manik-manik putih yang gemerlapan. Aku bilang mau pakai itu dan tanya apa ada ruangan untuk ganti baju. Mendengar itu Zoya ketawa. "Pakai malu-malu segala buka baju. Biasanya juga tinggal buka. Apa yang perlu dimalukan sih?" Aku bilang, "Aku malu kalau diliatin sama mereka, para Dayang." Kemudian Tuan Putri itu menunjukkan arah dan aku ke sana. Ternyata itu ruang untuk berhias. Ada sebuah cermin besar dengan bingkai yang atas dan bawah serta kiri dan kanannya berhiaskan kepala buaya. Ruangannya sangat harum. Harumnya itu unik. Aku belum pernah mencium harum itu sebelumnya. Aku berganti pakaian dan melihat ke cermin. Ternyata aku cocok juga pakai baju jubah itu, seperti orang kerajaan asli. Aku keluar dan bilang pakaiannya sangat memuaskan. Aku tanya ini pakaian apa dan Tuan Putri itu menjawab bahwa pakaian yang aku gunakan itu adalah model yang dipakai para penasihat kerajaan. Aduh, aku kira itu pakaian para pangeran. Ternyata para penasihat kerajaan. Dan kami keluar dari kamar itu dan menuju ke ruangan yang disebut aula utama, tempat para orang penting berkumpul. Kami berjalan diiringi oleh para Dayang, sedangkan 3 pengawal Zoya entah kemana dia perginya. Ketika pintunya dibuka, terlihat banyak sekali orang sudah berkumpul.
Tuan Putri bilang bahwa orang dari kerajaan buaya putih di Palangkaraya itu membawa tugas dan misi penting, sehingga beberapa kerajaan tetangga atau para kerajaan buaya semua berkumpul untuk hadir dan rapat membahasnya. Mendengar penjelasan dari Tuan Putri, aku bilang, aku di luar aja jalan-jalan ingin melihat keadaan di sekeliling, karena kalau sudah urusan bahas ini itu, aku itu paling malas untuk mendengarkan, apalagi yang gak aku paham sama sekali yang dibahasnya. Salah satu pengawal yang berjaga disuruh untuk menemani aku jalan-jalan. Aku berjalan sampai di dekat sebuah kolam yang ditumbuhi banyak teratai yang sedang berbunga berwarna pink. Di situ ada sebuah meja dan duduklah seorang gadis muda yang cantik. Meskipun tak secantik punya Zoya, namun itu pun sudah membuatku wah sama dia. Mumpung dia lagi sendiri, aku coba untuk dekati dan ajak dia ngobrol. Aku berkata kepada dia, "Boleh aku duduk di sini?" Kemudian dia menjawab, "Boleh." Namanya siapa? Boleh kenal nggak? Aku Sekar Ayu Larasati. Kamu? Zian. Salam kenal ya. Salam kenal juga. Kamu dari bangsa manusia ya? Terlihat berbeda dari kami. Iya, kebetulan diajak teman kesini. Kalau boleh tahu, kamu kesini sama siapa? Sama ayah dan ibuku dan beberapa orang pengawal. Wah, aku langsung mikir, nih cewek pasti juga orang kerajaan. Kalau boleh tahu, dari mana? Aku bertanya. Dari daerah Samuranggau. Oh, jauh juga ya. Pernah ke sana ya? Kata dia. Oh enggak, hehe. Kok bilang jauh? Ya soalnya kan aku belum pernah mendengar nama daerah itu. Jadi kemungkinan jauh dari sini, kataku. Ih, kamu ini lucu ya, kata dia. Hehehe. Ngomong-ngomong, kenapa nih sendirian di sini? Nggak ikut ke dalam, kataku. Aku nggak suka dengan acara-acara seperti itu. Obrolan para orang tua membosankan. Oh ya, berarti sama dong, kataku. Kita sama-sama nggak suka dengan obrolan yang susah dimengerti. Bagaimana kalau kita lihat-lihat wilayah istana ini? Sepertinya menyenangkan daripada ngobrol di sini, kata dia. Oh, boleh, ayo. Aku pun mengiyakan. Kami kemudian beranjak dari tempat itu dan meminta pengawal tadi untuk menuntunkan jalan untuk kami agar bisa melihat-lihat tempat yang menyenangkan di sekitaran istana. Kami dibawa berkeliling. Istananya sangat luas sekali. Ada juga kami melihat tempat seperti peternakan, namun berbeda dari peternakan kita. Isinya di sana hanya ayam-ayam gosong, tapi bukan ayam mati, melainkan ayam hidup yang warnanya hitam semua. Entah gimana rasanya ayam itu kalau dimasak, mungkin pahit. Ada juga di bawah pohon yang besar, terdapat satu buah patung buaya yang mengeluarkan air di mulutnya dengan banyak bunga tumbuh di sekelilingnya. Mungkin kalau di alam kita, itu disebut air mancur di tengah taman. Begini kata pengawal. Itu air mancur ajaib, merupakan sumber mata air yang sangat terkenal di sini, sambil menunjuk ke patung tadi. Aku pun bertanya, apa ajaibnya? Air ini bisa berubah rasa sesuai apa yang kita pikirkan, kata pengawal. Masa sih? Sekar pun berkata, beneran kok, aku kalau diajak berkunjung ke istana ini sama keluargaku, selalu disuguhkan air ajaib di teko. Mereka bilang ini sumbernya dari air mancur ajaib. Tapi aku baru kali ini melihat langsung sumber mata air itu. Kalau gitu, aku coba ya, kataku. Kemudian pengawal tadi mengambilkan sebuah gelas yang berwarna-warni. Ada corak kuning dan merah, namun didominasi oleh warna hijau. Sejenis batu giok yang diukir menjadi gelas. Ketika aku meminum air itu, wah, rasanya seperti air putih biasa. Dasar buaya, mulut buaya emang suka bohong, pikirku dalam hati. Kok rasa air hujan ya? Pengawal pun berkata lagi, pikirkan sebuah rasa sebelum meminum. Aku mencoba untuk meminum lagi, tapi membayangkan sebuah rasa air kelapa yang manis. Beneran, terasa air kelapa yang manis. Bahkan persis seperti rasa yang aku pikirkan itu. Kalau kita memetik sebuah kelapa dan meminum airnya, belum tentu air yang diminum sama rasanya dengan rasa yang kita bayangkan.
Sedangkan air mancur tadi emang benar-benar sama rasanya dengan yang aku bayangkan saat itu. Keren teman-teman. Mungkin kalau bisa bawa pulang patung itu, bisa jualan es blender cita rasa kali ya. Aku beberapa kali mencicipi air mancur itu dengan berbagai macam rasa dan sangat memuaskan. Setelah cukup puas menikmati, kami lanjut jalan-jalan ke tempat lain. Perjalanan saat itu berkeliling di sekitaran istana cukup memanjakan mata. Kapan lagi bisa lihat tempat yang selama ini cuma pernah dengar kata istana hanya dalam sejarah. Dan saat itu sudah merasakan sendiri menginjakan kaki. Padahal masih banyak lagi tempat yang seharusnya sebelum kami kunjungi. Mungkin saat itu baru sekitar 20%-nya saja. Bagian dalam masih belum sempat melihat-lihat. Tiba-tiba Zoya dan ceweknya keluar dari sebuah pintu dan berkata, "Woi, ngapain tuh? Pantesan gak mau diajak masuk. Ternyata asik sama wanita cantik." "Lah, iri lihat orang pacaran. Emangnya kamu aja yang mau bermesraan?" kataku. "Haha, lanjutkan deh. Aku mau ganti baju dulu. Nanti kamu nyusul ya. Kita makan dulu sebentar, baru pulang." "Oke," kataku. Sekar pun berkata, "Kamu tadi bilang apa? Pacaran?" "Hihi, maaf ya. Cuma bercanda kok. Jangan marah ya." "Oh gak apa-apa kok. Emang kamu beneran mau jadi pacarku?" kata Sekar. Buset, ternyata dia agresif banget. Entah hanya sekedar candaan atau emang bener yang dia katakan. Tapi itu pun udah bikin grogi. Cewek cantik ngomong kayak gitu. Pantes aja orang yang suka merayu, menggombal, dan bermulut manis disebut buaya. Ternyata itu bukan cuma sekedar peribahasa, tapi di alam jin pun cewek buaya atau bangsa buaya lebih buaya mulutnya. Aku pun berkata, "Kamu jangan bikin aku salah tinggal gini." "Hehehe, lupakan aja ya omonganku tadi," kata Sekar. "Ayo, kamu aku ajak ke satu tempat yang cukup rahasia di istana ini." Aku pun berkata, "Ayo." Kami berjalan di keramaian orang yang sedang asik berpesta di halaman istana. Dia membawaku mendekati patung buaya yang bertanduk itu. Aku disuruhnya memandang mata patung buaya itu lama, sampai terlihat mata patung itu bercahaya dan seolah-olah ada sesuatu yang masuk ke mataku. Setelah itu, aku diajaknya ke halaman pinggir istana. Ada terdapat sebuah gerbang. Tadinya, ketika kami jalan-jalan menuju air mancur ajaib itu, hanya melihat sebuah gerbang biasa, sejenis sebuah hiasan yang berdiri di tengah bunga-bunga. Tapi kali ini, aku melihat itu adalah sebuah pintu yang terbuat dari emas. Sekar mengajakku mendekati pintu itu dan kami masuk ke dalamnya. Ada sebuah bangunan kecil di sana. Kami lanjut masuk ke dalam dan ketika pintu itu dibuka, astaga, ternyata isinya tumpukan harta yang tak ternilai harganya. Ada banyak perhiasan, perabotan rumah tangga seperti piring, cangkir, gelas, pot bunga, dan lain-lain yang terbuat dari emas dan batu giok. Ada sebuah rak yang isinya tersusun patung buaya mini sebanyak 3 baris. Sebarisnya entah berapa biji, gak sempet ngitung. Yang jelas di barisan atas itu semuanya warna putih berkilau. Mungkin itu intan. Yang barisan kedua warna-warni. Aku kira itu kaca warna-warni. Ternyata kata Sekar itu adalah perpaduan dari berbagai batu berharga. Ada yang terbuat dari zamrud, yakut, dan safir. Tapi ada yang paling besar di barisan itu berwarna merah. Dia bilang itu ruby. Meskipun aku bukan ahli batu dan gak tahu harga batu, tapi aku yakin itu pasti mahal-mahal kalau dijual. Sedangkan barisan paling bawah adalah patung-patung berwarna kuning. Gak usah tanya pun ke Sekar, aku udah bisa menebak pasti itu emas. Gak mungkin Lanjut lagi ke sisi lain. Ada banyak perhiasan. Dia bilang itu adalah perhiasan para orang kerajaan. Emang sih, ada berbagai macam bentuk perhiasan. Mulai dari gelang, anting besar, rantai tangan, kalung berbagai macam bentuk dan mahkota. Semuanya adalah emas. Di sisi lain banyak juga pakaian-pakaian bergantungan dan tersusun rapi dilipat di dalam lemari. Dia bilang itu semua kain sutra terbaik pakaian para putri dan ratu. Sedangkan untuk pria, ada di dalam sebuah peti yang berada di atas. Sayangnya, ruangan itu ada di lantai atas
dan Sekar tidak mengajakku ke atas, jadi aku belum sempat melihat. Siapa tahu di sana ada pakaian yang bagus dan cocok untukku, jadi bisa aku minta. Semua harta yang ada di sana aku nggak bisa sebutin lebih rinci lagi, karena saking banyaknya jenis-jenisnya. Bahkan sampai ada beberapa sapu yang terbuat dari emas. Sepertinya sapu itu digunakan untuk membersihkan ruangan tersebut. Seandainya harta itu semua dijual, aku yakin bisa melunasi hutang Indonesia, bahkan bisa untuk membeli negara baru untuk dijadikan negara bagian dari Indonesia. Haha. Karena aku penasaran, aku tanya sama Sekar, "Ini ruangan apa sebenarnya?" Sekar pun menerangkannya. Ini tempat penyimpanan harta dari beberapa kerajaan bangsa buaya. Kamu kok bisa masuk ke sini? Apa nggak dimarahin? Aman. Kerajaan kami juga menyimpan harta di sini, jadi kami punya hak untuk masuk, kata Sekar. Iya, itu kan kamu. Tapi aku cuma orang luar. Apa nggak terlalu lancang dan nggak sopan? Tenang, kamu sudah lolos kok, kata Sekar. Lolos? Maksud kamu gimana? Sekar pun menerangkannya kembali. Tadi tuh aku ajak ke patung buaya bertanduk dan dia memberi isyarat melalui matanya. Itu tandanya kamu diberi izin untuk masuk. Jika kamu punya niat jahat terhadap harta, kamu tidak akan diberi izin. Dengan izin yang diberikan oleh patung itu, kamu bisa melihat ruangan tersembunyi ini. Wah, berarti aku termasuk beruntung dan baru tahu bahwa ternyata ada alam gaib di dalam alam gaib. Bisa dibilang begitu. Aku pun bertanya kembali, lalu ini semua harta milikmu? Ada banyak kerajaan yang menitipkan harta di sini, kata Sekar. Di sini adalah tempat paling aman menitipkan harta karena keamanannya terjamin. Itu sebabnya barang di sini semua bercampur, tidak dipisah. Padahal pemilik dari barang sini ada lebih dari 20 kerajaan berbeda. Wah, itu gimana mau ambilnya? Bagaimana misal kamu salah ambil barang atau ada orang dari kerajaan lain gak sengaja ambil barangmu? Gak mungkin. Selain tempat ini aman dari pencurian, tempat ini juga aman dari kesalahan pengambilan. Contohnya buaya warna putih yang nomor 8 di sana tuh, sambil nunjuk. Itu milik kerajaan buaya putih yang ada di bawah jembatan Kahayan atau Palangkaraya. Mereka baru menitipkan barang itu. Makanya mereka berkunjung ke sini. Selain dari membahas masalah penting, jika aku membawa benda itu keluar, entah sengaja ataupun tidak sengaja, dia akan kembali ke tempat susunan asalnya ketika dibawa keluar dari tempat ini. Wow, Masya Allah, sungguh canggih teknologi kalian. Biasa aja dong. Makanya tempat ini sangat dipercaya untuk menyimpan harta. Bahkan ada sebagian kerajaan yang bermusuhan dengan kerajaan ini, tapi mereka menyimpan harta di sini sebab mereka yakin dengan keamanan penyimpanan ini. Jadi gini ya teman-teman ya, kalau boleh diibaratkan, mungkin ini sejenis bank Swiss. Karena setauku, para koruptor dan mafia itu mereka menyimpan uang di bank Swiss. Selain aman dari pajak, juga aman dari hal-hal merugikan. Aku yang tadinya ada niat mau minta salah satu payung buaya itu akhirnya mengurungkan niat setelah mendengar penjelasan dari Sekar. Karena sudah agak lama, aku mau balik ke istana untuk menyusul Zoya. Kita keluar yuk, aku mau nyusul temanku dulu. Ayo, sekalian aku juga mau balik. Kamu gak mau ikut, kataku. Kenapa aku harus ikut kamu ganti pakaian? Maksudnya ikut kami makan. Aku baru kenal kamu sebentar, siapa tahu kita bisa lebih akrab lagi. Sekar pun berkata, kapan-kapan aja ya, aku mau kesana dulu. Sambil nunjuk tempat asal dia duduk tadi. Nah, takutnya orang tua aku nyari soalnya. Ini sudah selesai acara pertemuan kelihatannya. Oke deh, aku jalan dulu kalau gitu. Iya, kata Sekar. Aku dan Sekar berpisah di situ. Pengawal yang ikut kami menuntun jalan juga sudah balik ke tempatnya. Aku segera pergi ke ruangan semula untuk ganti pakaian. Soalnya aku belum terbiasa dengan pakaian semacam ini, meskipun sangat bagus. Saat aku sampai di ruangan yang aku ganti baju, di mana tempat itu juga tempat Zoya dan ceweknya nungguin. Aku buka pintunya. Dan ternyata pintunya tidak bisa dibuka. Kemungkinan pintu itu dikunci. Waduh,
Pikiranku mulai berfantasi liar nih. Kira-kira Zoya sama Tuan Putri lagi ngapain ya? Cari tahu di bagian berikutnya. Jangan berpikiran macam-macam ya. Oke, saya pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zian. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.